Yuk. Sukses terus, caller AD. Tadi udah masuk, oke. Oke, start. Aduh, suaranya agak keras dikit, Mas Enfli. Nggak tahu kenapa ini ya. Enggak. Pesertanya udah, pesertanya. Check. Are you hearing what I say? Iya. Mas Dani, dengar. Dengar ya. Yes, ini di sini ada opa yang lubis yang aku bilang ceritain kemarin itu, yang dokter dari Harvard itu ternyata pengagummu loh, Mas Dan. Waduh. Waduh. Istriku SMA 2 lagi. Waduh. Dulu Ini. istriku yang dulu juga SMA 2. Ya sampean kenal aku, nggak usah ngomong aku deh. Oh gitu ya. Iya. Iya. Istrinya Din Samsudin juga SMA 2 kan? Ya makanya banyak gitu SMA 2. Monggo Mbak Bibi, silakan. Mas Daninya udah ada. Oke, kita mulai aja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan kita bisa kumpul meskipun belum ada beberapa nama yang belum join ya, masih ada sekitar 30 nama yang belum join. Tapi senang sekali. Saya berterima kasih kepada yang pertama kepada Boss of the Legend ya, kepada Mas Ahmad Dhani. Oke, terima kasih banget bahwa hari ini Anda bersedia untuk sharing karena tahu biar musisi. Coba, saya mau tanya, siapa yang sering nonton video Legend? Angkat tangan. Saya. Dari situ kita tahu, mudah-mudahan saya benar ya. Kita tahu Mas Dhani itu ini bukan sekedar musisi, bukan hanya musisi. Tapi kalau saya tulis pemikir masalah kebangsaan itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena beliau itu pembelajar, pencari info tentang sejarah, agama, gitu ya Mas Dhani ya? Kira-kira seperti itulah. Jadi bisa dilihat dari video itu, produksi dari Mas Dhani itu bukan hanya sekedar musik, tapi juga bagaimana ada diskusi-diskusi dengan para pakar ya, bagaimana Mas Dhani mengulas sesuatu gitu ya. Sesuatu itu yang bisa kita simpan sebagai wawasan gitu ya. Jadi Mas Dhani bukan just a musician, tapi sekali lagi saya bilang pembelajar yang luar biasa gitu ya. Nah, nanti anak-anak muda di sini juga anak-anak tua ya, termasuk saya kan anak tua nih. Bisa dapat banyak sekali dari video Legend itu. Ini saya bukan promoin, tapi marketing sebenarnya. Enggak, bercanda. Ya, kayak gitu. Jadi apa yang bagus bisa kita tiru ya. Terima kasih Mas Dhani. Oke, kita masuk sekarang ke Mas Dhani. Kita kasih applause dulu, giving applause dulu buat Mas Dhani. Yang sudah bersedia untuk gabung sama kita ngomongin sesuatu yang bersifat psikososial, karena keluarga itu adalah ketahanan masyarakat. Nah, iki mau tanya Mas yo. Sebentar. Tanya apa? Oke, saya tanya, konsep betah bersama itu, tapi jawabnya jangan pendek-pendek ya. Anda harus menguraikan seperti halnya seorang pakar psikologi gitu. Ya, apa sih menurut Anda konsep betah bersama? Udah ya? Itu konsep betah bersama ya? Jadi konsep betah bersama itu kan ini penting gitu loh. Ya, kalau saya itu karena memang awalnya memang saya itu orang yang senang di rumah. Jadi kan jadi memang nggak semua orang itu betah di rumah ya. Kalau saya itu memang dari dulu memang betah di rumah. Bahkan saya termasuk anak muda yang jarang dugem. Itu. Saya itu anak rumahan nomor 1 itu.
Terus ini saya menceritakan latar belakang apa pribadi saya dulu sebelum saya menceritakan keadaan sekarang kan. Jadi semua kan pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya saya itu adalah dari kecil, dari muda memang suka di rumah, nomor satu. Jadi mungkin yang membedakan saya dengan anak-anak saya yang sekarang awal dulu itu ya saya suka di rumah gitu loh. Saya suka di rumah. Jadi apabila ada istri saya yang nggak betah di rumah, itu pasti akan nggak betah juga sama saya, karena saya betah di rumah. Saya betah di rumah. Jadi paling kalau dulu pergi ya dulu ya itu paling ya cuma nonton bioskop malam minggu gitu. Jadi kalau di Jakarta itu ibu-ibu, bapak-bapak yang seangkatan sama saya, mungkin mereka akan jarang ngelihat saya di tempat-tempat dugem di Jakarta tahun 90-an, baik tahun 90-an maupun tahun 2000-an. Karena memang saya basically-nya orangnya nggak suka keluar rumah. Jadi kalau keluar rumah itu pun kalau itu jika belanja ada yang harus dibeli belanja baru saya keluar rumah. Kalau enggak ya saya nggak keluar rumah gitu. Dan itu berlangsung sampai saat ini. Jadi kebetulan karena mungkin saya termasuk salah satu anomali di antara bapak-bapak yang lain, karena adanya sekolah di rumah itu saya senang, sekolah online itu, karena setiap pagi saya bisa ngelihat anak-anak saya. Maksudnya saya kalaupun mereka harus sekolah seperti biasa saya juga senang, tapi artinya ketika anak-anak harus gak sekolah itu saya juga senang, karena saya mengambil hikmah bahwa anak-anak itu kayak saya tuh dulu itu waktu pertama kali punya Al Eldul, saya ngerasa sekolah itu merenggut kebersamaan saya bersama anak-anak gitu. jadi makanya ketika dulu Al sama Dul ingin pendidikan di rumah itu homeschooling, saya senang sekali gitu. Tapi ya semua plus minus lah. Homeschooling tuh ada plus minusnya, sekolah biasa juga plus minusnya. Nah sekarang anak-anak dipaksa homeschooling kan di rumah kan sekarang kan, dengan tanda kutip meskipun guru yang nggak datang tapi gurunya online sekarang. Jadi buat saya alhamdulillah disuruh di rumah itu buat saya nggak pernah menjadi masalah, karena memang saya orang rumah, dari dulu juga kerjanya di rumah kan, saya dari tahun 97. Saya rekaman, saya bekerja di musik tahun 92. Tahun 97 saya udah punya studio pribadi. Jadi sejak tahun 1997 praktis saya nggak pernah keluar untuk rekaman. Jadi saya tahun 97 sudah punya studio pribadi. Waktu itu masih ngontrak di tempat lain. Terus tahun 1999 saya sudah punya studio di rumah saya sendiri. Jadi sejak 1999 saya nggak pernah keluar rumah sampai hari ini, karena saya kerjanya di studio di rumah saya sendiri. Jadi nggak pernah keluar. Saya nggak seperti orang yang bekerja 9 to 5 ya. Jam 9 keluar rumah, jam
jam 5 sore pulang kantor gitu ya. Enggak, saya hampir nggak pernah mengalami itu. Paling kalau keluar meeting di luar itu pun nggak lama. Atau biasanya zamannya sibuk-sibuknya konser tour, nah itu juga cukup menyiksa buat saya. Saya harus meninggalkan keluarga untuk konser tour gitu ya. Itu cukup menyiksa buat saya karena saya harus meninggalkan rumah. Terus maka dari itu saya bikin Republik Cinta Manajemen itu adalah dalam upaya untuk mencari uang di mana artis-artis yang nyanyi saya yang dapat uang gitu. Artis-artis yang pergi keluar kota saya tetap di rumah gitu. Itu konsepnya seperti itu. Awal-awalnya dibuat Republik Cinta Manajemen tahun 2007. Jadi saya punya banyak koleksi DVD musik, PH piringan hitam, terus CD. Itu bisa dibuat ruangannya gara-gara pandemi ini. Akhirnya saya punya kesempatan lebih banyak untuk nggak pergi kan. Akhirnya saya pergunakan waktu itu untuk membangun ruang musik saya yang selama ini tidak pernah diurusin. Koleksi CD saya dari tahun 90-an, koleksi DVD musik dari tahun 2000-an, dan koleksi piringan hitam akhirnya sekarang ada, alhamdulillah sudah kumpul dalam satu ruangan ya gara-gara pandemi ini gitu. Oke, Mas, boleh nggak sebelum diterusin saya tanya sedikit? Oke, kenapa kok apa yang Anda cintai dari sebuah rumah gitu? What is the meaning of a house for you gitu? Apa makna dari arti rumah itu buat Anda? Kok Anda begitu nyaman di rumah gitu? Apa yang bisa diceritain dari mungkin masa lalu atau apa? Mungkin ya, dulu saya tuh di Surabaya. Di Surabaya rumah saya tuh paling jauh di antara teman-teman yang lain. Saya kan daerah mana tuh? Ini Surabaya loh. Ini saya di Surabaya loh ini. Daerah Tigo. Kan sekolah saya kan SMP Negeri 6 Surabaya. Jalan Jawa kan. Itu kan posisinya di kota kan. Sedangkan rumah saya agak pinggir. Waktu itu Jalan Sukomanunggal Jaya. Ngesong. Sekarang ada Kejaksaan Negeri Surabaya itu di situ tuh ya. Itu dulu rumah saya daerah situ dulu. Itu dulu jauh dulu. Jadi di antara teman-teman saya yang lain, saya termasuk yang paling jauh sendiri. Jadi saya jarang main sama anak-anak akhirnya. Sama anak-anak SMP 6 ya waktu itu ya. Lebih jarang main ketimbang teman-teman yang lain karena masing-masing yang lain rumahnya berdekatan. Jadi sehingga selama SMP saya lebih baik di rumah. Tapi di situ justru saya malah menemukan keasikan sendiri di rumah gitu. Saya bingung mau ngapain di rumah. Terus dari kelas 1 SMP itu saya merasakan memang kesepian. Rumah saya jauh. Teman-teman saya kan dekat SMP 6 kan rumahnya bisa bersepeda, mereka masih bisa ketemuan naik motor gitu ya. Rumah saya jauh sendiri. Tapi di antara kesendirian itu justru saya menemukan keasikan sendiri. Karena di rumah saya itu ada kaset-kasetnya mama papa saya yang nganggur. Akhirnya saya lebih sering di kamar sendirian dengerin kaset-kasetnya mama saya itu, dan ternyata itu berefek positif kepada pengetahuan musik saya ternyata gitu. Dan itu berlangsung sampai SMA kelas 3 gitu. Jadi memang kebetulan karena rumah saya jauh, jadi saya jarang main sama teman-teman sekolah gitu. Oke. Bukan nggak kesepian kan ya? Nggak kan ya? Justru saya akhirnya menjadi terbiasa kesepian. Yang penting selama masih bisa dengerin musik aja gitu ya. Selama masih bisa dengerin musik itu musik menjadi satu-satunya teman saya waktu itu ya. Oke, pertanyaan kedua ya Mas ya? Ya, monggo. Pertanyaan kedua. Monggo.
berbeda ya. Apakah dia kakek nenek, apakah sebuah keluarga campuran, sebuah keluarga yang ada tiri dan sebagainya. Itu keluarga yang solid, supaya solid ya, apapun bentuknya. Menurut Anda, apakah betul itu sebuah pertahanan masyarakat? Jadi keluarga itu adalah pertahanan masyarakat. Setuju nggak? Ya sebenarnya itu kan basic ya. Semua tuh semua tuh awalnya dari keluarga. Semua awal dari keluarga. Kebetulan saya juga dari keluarga yang bapak ibu ada gitu ya. Artinya sampai saya lulus SMA, saya hidup bersama ayah, bersama papa dan mama. Sampai saya lulus SMA itu saya hidupnya sama papa dan mama ya. Artinya saya termasuk komplit. Meskipun ekonomi nggak terlalu baik, tapi hidup bersama papa dan mama itu mungkin menurut saya itu sesuatu yang nggak bisa dilawan dengan materi sebenarnya ya. Karena beruntunglah bagi teman-teman yang masih bisa hidup bersama bapak ibu ya, bunda ayah ataupun papa mama, itu sebenarnya nggak bisa diganti dengan materi. Jadi menurut saya termasuk anak laki-laki yang beruntung. Fulfilled ya Mas ya? Fulfilled ya? Iya. Jadi fulfilled. Jadi saya dari TK sampai SMA itu saya mendapatkan pendidikan laki-laki dari ayah saya sampai lulus SMA, dan saya juga mendapatkan kasih sayang ibu, perhatian seorang ibu sampai lulus SMA, dan itu menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh materi menurut saya gitu. Tapi ada satu cerita yang saya buka ya ke audiens, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada satu cerita kehebatan ibu ya. Kehebatan ibu Anda adalah membolehkan Anda tidak kuliah tapi langsung bermusik total. Itu nggak semua ibu bisa seperti itu. Itu hebat banget gitu. Ya. Gimana cara merayu dan meyakinkan? Kalau saya sih gini, mama saya itu kan bapaknya Jerman, ibunya Portugal sama Sunda lah. Jadi mama saya itu 75% kan bule gitu ya. Jadi memang cara berpikirnya mungkin agak beda dengan ibu-ibu lain gitu ya. Cara berpikirnya memang udah ke barat-baratan dari dulu, karena memang dari lahir bahasanya juga bahasa Belanda, dan memang mama saya orangnya itulah, menurut saya mendapatkan pelajaran bagaimana memberikan kemerdekaan kepada anak itu justru dari mama saya itu gitu. Oke, Mas Dhani, nanti kita lanjut lagi ya.